Film lanjut ke part 2. Di saat Yuli tiba-tiba aja siuman dari pingsannya. Lantas Samsul yang malu akibat dirinya kepergok di saat ia sedang memegang gunung milik kakak iparnya. Lantas ia pun pergi dari sana. Namun langkahnya pun harus dihentikan oleh Yuli, yang menanyakan soal tentang keseksoyan tubuh wanita. Di sini Samsul menjawab, kalau dirinya belum pernah sama sekali melihat keseksoyan wanita tanpa busana. Meskipun Yuli kakak iparnya tak percaya atas jawaban Samsul, hal itu membuat dirinya kasihan pada diri Samsul yang belum pernah merasakan apa itu gabrutan. Tanpa pikir panjang, Yuli pun langsung menawarkan diri, supaya celengan miliknya digabrut oleh Samsul. Walaupun Samsul menyadari hal itu tidak baik, tapi apa boleh buat, karena Yuli sedikit memaksa, dan ini adalah pengalaman baru baginya. Mau nggak mau, Samsul pun mengikuti alur permainan kakak iparnya itu, dan apa yang terjadi adalah, mereka pun larut dan tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Lalu singkat cerita, tibalah di suatu hari, Mas Yanto hari ini dijadwalkan pergi untuk dinas keluar kota, di mana dia mengingatkan Yuli untuk tidak lupa memasukkan sempaknya ke dalam koper. Karena di perjalanan dinas waktu yang lalu, Yuli pernah melupakan hal itu. Tapi kali ini, Yuli sudah memasukkannya. Apa yang dibutuhkan Mas Yanto sudah ada di dalam koper, walaupun hari ini adalah hari liburnya Mas Yanto. Tetapi Mas Yanto masih aja giat bekerja. Hal ini menjadi pelajaran buat Samsul untuk menjadikan sosok Mas Yanto sebagai contoh. Sebagai kakak, Samsul harus bisa meniru dan belajar apa yang sudah Mas Yanto capai selama ini. Dan tak lupa Mas Yanto memberikan ultimatum. Kalau Samsul tidak serius dan banyak main, maka dia tidak boleh tinggal di rumah ini. Mendengar kakaknya ngoceh mulu, Samsul hanya mengiyakan perkataan kakaknya tersebut, daripada dirinya diusir mau tinggal di mana. Tapi melihat Samsul diomelin begitu, Yuli merasa kasihan dengan Samsul. Nggak tega melihat Samsul selalu direndahkan oleh Mas Yanto. Lalu singkat cerita, Mas Yanto sudah pergi dinas keluar kota. Di rumah ini tinggallah mereka berdua. Di mana saat Samsul sedang belajar, di sini dia lagi-lagi dihampiri oleh kakak iparnya itu, yaitu si Yuli, yang membawakannya segelas air teh untuk Samsul minum. Dan tak lupa sebagai kakak ipar yang baik, Yuli memberikan ucapan semangat untuk Samsul, agar Samsul terus giat belajar. Gambatte ne. Tapi tak disangka-sangka, tiba-tiba aja Yuli memeluk Samsul dari belakang. Samsul yang ketempelan belahan hangat, langsung saat itu juga bijinya kejang-kejang. Tapi di sini Yuli mengatakan untuk tidak diambil hati perkataannya Mas Yanto. Yuli sepertinya tahu betul perasaan sakit hati Samsul yang selalu disalahkan dan direndahkan oleh kakaknya itu. Dan Yuli juga mengatakan kalau sebenarnya Mas Yanto bukan pergi dinas keluar kota, yang sebenarnya adalah Mas Yanto pergi untuk menemui kekasihnya yang lain. Hal itu sudah Yuli ketahui sejak lama, tapi dia pendam terus. Tak ingin hal ini menjadi masalah, karena akan mengakibatkan rumah tangganya dengan Mas Yanto akan bubar. Walaupun Samsul setengah tidak percaya dengan apa yang dibilang Yuli, tapi dengan bukti yang pernah ditemukan oleh Yuli, sudah tidak bisa disangkal lagi kelakuan Mas Yanto di luar sana. Dan untuk menghilangkan rasa sakit hati Yuli terhadap suaminya, jadi Yuli kembali memberikan Samsul asupan, daripada memikirkan Mas Yanto yang sedang asik bersama wanita lain di luar sana. Hal itu tidak disia-siakan oleh Samsul. Ia pun langsung tancap gas melakukannya di kamar mandi, selama Mas Yanto nggak ada di rumah. Jadi mereka pun jadi bebas untuk melakukan apa saja di rumah ini. Dengan adanya Samsul, kehidupan Yuli menjadi berwarna. Tidak lagi merasa kesepian. Tidak lagi memikirkan Mas Yanto yang berada di luar sana. Dia pun saat ini juga melakukan hal yang sama dengan Samsul. Ya walaupun Samsul masih terasa cupu, tapi dengan telaten, Yuli mengajarkan Samsul bagaimana caranya memuaskan satu sama lain. Bahkan di saat Samsul lagi belajar, tak jarang dirinya dibuat tidak konsen, karena kakak iparnya itu selalu mengganggunya dan menggodanya. Tapi apa boleh buat, Samsul sendiri nggak bisa menolaknya. Hingga pada akhirnya, benih-benih cinta pun tumbuh dalam hati mereka. Ada perasaan saling ingin memiliki, melupakan hubungan darah di antara mereka berdua, berharap hubungan terlarang ini tidak sampai ketahuan oleh Mas Yanto. Entah sampai kapan, tapi yang jelas mereka melakukan ini dengan bahagia. Mereka sadar bahwa setiap pertemuan adalah kesalahan, bahwa cinta ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada, tapi hati selalu punya jalannya sendiri. Larangan hanya membuat rasa semakin kuat, semakin sulit untuk dihentikan dan dilupakan. Dari film ini kita bisa belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas luka dan kebohongan.
Setiap orang berhak untuk mendapatkan cinta yang jujur, tulus dan membahagiakan tanpa harus menyakiti orang lain.